Shalom. Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Yahweh memberkati, selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang berada di tempat ini. Selamat beribadah dan biarlah kita meminta pertolongan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Bapak Yahweh, Tuhan Yesus masih hadir dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan bagi jemaat-jemaat yang berada di rumah yang menyaksikan ibadah ini melalui live tayangan streaming, selamat beribadah. Dan kiranya hadirat Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah. Dan anugerahnya tetap sama, tidak berubah, berkatnya selalu ada bagi kita semua. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh hadir, kami boleh menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Bapak, kami memulai ibadah kita pagi hari ini Tuhan. Bapak, beracaralah bagi kami, masuk ke dalam hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh melihat kemuliaan Engkau dinyatakan di tempat ini, mengurapi kami sesemuanya. Hadirat Tuhan ada bagi kami, kekuatan Tuhan ada bagi kami. Biarlah kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa yang ada di tempat ini Tuhan. Dan dimanapun saudara-saudara kami berada yang di rumah juga boleh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Boleh ada dalam hati kami semua yang beribadah pada Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Engkau karena Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami ya Tuhan. Kami akan mengagungkan nama-Mu pada pagi hari ini karena Engkau yang layak diagungkan, karena Engkau yang layak ditinggikan, karena Engkau yang layak Tuhan yang disembah. Terima kasih Bapak. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari
Kami meletakkan harapan kami kepada Engkau pada pagi hari ini. Kami percayakan hidup kami pada Engkau pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang melawat kami. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi kami ya Bapa. Kami percaya bahwa kemuliaan-Mu turun atas kami Tuhan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib, dan aku dapatkan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam percaya ada kemuliaan di balik salib, dan aku dapatkan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku dapatkan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, dan harapanku, hanya Yesus, hanya Yesus, kekuatanku, hanya Yesus, harapanku, hanya Yesus, kekuatanku, kota Betelku yang teguh, menara pertolonganku, Engkaulah kekuatanku, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kami tahu pertolongan kami dari Engkau ya Tuhan. Kami tahu bahwa keselamatan kami daripada Engkau ya Bapa. Dan kami tidak ada apa-apanya tanpa bantuan-Mu, tanpa pertolongan-Mu, tanpa kasih-Mu, tanpa darah-Mu yang tercurah mengangkat kami. Biarlah kami mendedikasikan hidup kami untuk-Mu Tuhan. Biarlah kami mau lebih dekat lagi bersekutu dengan Engkau pada pagi hari Bapa. Turut duduk diam dalam hadirat-Mu yang kudus, menikmati hadirat-Mu, mendengar-dengaran firman dengan-Mu Tuhan. Agar kami tahu maksud kehendak isi hati-Mu dalam hidup kami ya Allah. Jamahlah seluruh hidup kami Tuhan. Ubahkan kami Tuhan. Pakai kami Bapa untuk menjadi umat-Mu yang luar biasa, anak-Mu yang Kau kasih ya Tuhan. Secara lalapat. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu,
jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari kita angkat pujian nih Bapak Saudara. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu mengubah hidup. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Rubah kami Bapa, jamah kami Tuhan. Biarlah kami bersatu dengan Engkau pada pagi hari ini, menikmati indahnya hadirat-Mu Bapa. Perlengkapi kami Tuhan dengan firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Perlengkapi kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati indahnya hadirat-Mu pada pagi hari. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau sungguh luar biasa. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu Tuhan
kuasamu mengubah hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Terima kasih Bapa Yahweh yang baik. Kami tahu Tuhan bahwa selama hidup kami di dalam Engkau, kami tinggal di dalam Engkau. Kuasa-Mu akan memenuhi hidup kami. Kuasa-Mu yang berlimpah itu Tuhan, penuh dengan mukjizat, sukacita akan berlimpah juga dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini Kau mau berbicara atas kami, bukakan hati kami Tuhan. Kami mau siapkan pikiran, jiwa, dan hati kami tunduk di dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga lebih dan lebih lagi kami dibentuk di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua yang jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam yang hadir langsung di Gereja GBT HOB di hari ini, dan juga untuk semua jemaat yang live streaming online hari ini, terima kasih. Puji nama Tuhan, kalau suatu kehormatan buat saya Bapak Ibu Saudara, dan juga kebahagiaan buat saya untuk saya bisa dipercayakan untuk membawakan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum hari ini saya berdoa sama Tuhan, saya saat teduh dan minta khusus sama Tuhan, apa Tuhan yang mau Tuhan sampaikan di hari ini. Ada beberapa tema yang kepikiran sama saya, salah satunya tentang buah-buah roh Bapak Ibu Saudara. Lalu saya coba untuk cek referensi ya firman Tuhan mengenai ini. Namun waktu saya lagi melakukan persiapan Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata lain. Waktu saya mempersiapkan untuk tentang bagaimana hidup kita berbuah-buah, Tuhan berkata lain. Tuhan berkata kepada saya seperti ini, Grace, di dunia ini selama hidup pengiringanmu ya kepadaku, apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari dalam hidup ini? Suatu pertanyaan yang simple Bapak Ibu Saudara ya, sederhana sekali. Tapi buat saya untuk menjawab takes a while ya Bapak Ibu Saudara. Buat saya untuk menjawab itu butuh saya tunduk kepala merenung baru bisa menjawab. Mungkin mudah sekali ya. Simple question. Apa yang kamu cari? Kamu mengikuti aku, kamu melayani aku. Apa yang kamu cari? Hari ini kita akan sama-sama bahas Bapak Ibu Saudara mengenai pertanyaan ini. Pertanyaan yang sederhana, yang tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tanyakan. Jadi ini bukan pertanyaan simple yang Tuhan tanyakan kepada saya, tapi ini ternyata pertanyaan yang mendasar yang Tuhan tanyakan kepada murid mula-mulanya. Jadi dari awal, ternyata dalam hidup kita, yang Tuhan ingin tanamkan adalah apa yang kamu cari. Kenapa? Kenapa penting Tuhan menanyakan ini? Nanti kita akan sama-sama lihat ya Bapak Ibu Saudara. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 35-36. Pertanyaan ini dilontarkan oleh Tuhan kepada Andreas dan Simon, murid-murid mula-mulanya Tuhan. Waktu pas mereka mengikuti, mungkin saya masuk sedikit ya Bapak Ibu Saudara kepada ayat referensi kita. Ya, saya sedikit boleh cerita tentang Yohanes 1 ini, di mana di Yohanes 1 ini ada satu sosok namanya Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis ini dalam setiap khotbahnya, dalam setiap kesaksiannya, dia menceritakan bahwa nanti akan datang terang, akan datang Mesias, akan datang juru selamat. Setiap kali isi khotbahnya seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca, tapi saya spesifik ingin sedikit go through ke ayat-ayat ini. Dinyatakan bahwa Yohanes Pembaptis bilang ke setiap murid-muridnya, ke setiap khotbah yang mendengarkan khotbahnya, bahwa nanti akan datang orang yang akan membaptis bukan dengan air, aku membaptis dengan air, tapi nanti akan ada yang datang membaptis dalam Roh Kudus, dalam Roh Tuhan. Lalu berita ini sampai ke orang-orang Yahudi di Yerusalem. Mereka mengutus
beberapa imam ya, orang Farisi untuk langsung ngobrol sama Yohanes Pembaptis. Siapa sih engkau dan siapa sih yang kau maksud ya? Ceritanya seperti itu Injil Yohanes 1 ini Bapak Ibu Saudara. Lalu Yohanes Pembaptis berkata begini. Jadi ini kemudian mereka berkata kepadanya, mereka ini adalah tadi imam-imam utusan dari bangsa Yahudi ya, yang dengar tentang si Yohanes Pembaptis ini lagi hot-hotnya gitu lah, viral istilahnya ya. Menyatakan bahwa nanti akan datang, terang, juru selamat gitu. Lalu mereka bertanya, engkau ini siapa? Gitu. Ini pertanyaan chat gitu ya. Kalau sekarang bahasanya japrian gitu ya. Chat between dari utusan dari imam-imam Farisi ini dengan Yohanes Pembaptis. Engkau ini siapa? Supaya kami bisa memberikan jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Lalu Yohanes bilang begini, akulah suara yang berseru-seru di padang belantara, luruskanlah jalan Yahweh seperti yang telah Nabi Yesaya katakan. Dan mereka menanyai dia serta berkata lagi ya, lalu mengapa engkau membaptis kalau kau bukan siapa-siapa istilahnya. Lalu kenapa engkau membaptis jika engkau bukan Hamasia, bukan Elia dan bukan Nabi itu. Lalu Yohanes menjawab, mereka dengan berkata, aku membaptis dalam air tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Dialah yang datang sesudah aku, yang sudah ada sebelum aku, dan mengenai dia, aku tidaklah layak untuk melepaskan tali kasutnya. Dia sedang bernubuat. Jadi Tuhan memang merancangkan Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan, untuk bernubuat dulu, untuk bikin viral gitu ya, supaya semuanya notice gitu. Soalnya kalau hari-hari ini aja juga begitu ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau viral semuanya fokusnya ke situ gitu, cari apa sih gitu. Hal-hal ini semua terjadi di Bethabara di seberang Yordan tempat Yohanes tengah membaptis. Jadi dia lagi melakukan BAU-nya gitu ya, aktivitas sehari-harinya. Itu terjadi seperti itu. Jadi lagi melakukan aktivitas sehari-harinya, datanglah imam Yahudi dan terjadilah percakapan ini. Nah setelah percakapan ini bukan percakapan pertama, ini percakapan pertama dengan Farisi. Tapi sebelum-sebelumnya isi khotbah, isi kesaksian Yohanes Pembaptis adalah mengenai kedatangan Yesua. Nah setelah terjadi momen ini di mana ada diskusi ya mengenai siapa dia dengan Farisi ya, dengan imam-imam Yahudi, utusan imam-imam Yahudi, besoknya ada Yesua yang datang. Sosok Tuhan Yesus datang menghampiri Yohanes Pembaptis. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dikatakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesua yang datang kepadanya dan dia berkata, dari ininya aja, auranya istilahnya ya. Waktu Yesua datang menghampiri dia udah tahu, ini dia nih yang Tuhan taruh ya. Ini dia nih, aku dapat impresinya, ini dia orangnya. Lihatlah, anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Dia udah sebut begitu. Kenapa dia sebut begitu? Dan inilah yang tentangnya aku telah mengatakan, sesudah aku datang seseorang yang telah ada sebelum aku, karena dia ada lebih dahulu daripada aku tidak pernah kenal dia. Dia bilang, makanya lihat dari apa Bapak Ibu Saudara dia bisa merasakan itu, sosok yang datang, seseorang yang datang, inilah yang aku nubuatkan selama ini. Inilah sosok Yesua, Hamasia, terang, juru selamat. Aku juga tidak pernah kenal dia bilang. Namun supaya dia dinyatakan kepada Israel, maka karena itu aku telah datang untuk membaptis dalam air. Dan Yohanes bersaksi dengan mengatakan, ternyata Bapak Ibu Saudara, pada saat Yesua datang dan kemudian dia membaptis seperti layak yang lain-lainnya gitu ya. Ibaratnya kalau saya bayangkan ngantri gitu ya Bapak Ibu Saudara, lagi mau dibaptis nih sama Yohanes, pembaptis ngantri, tiba-tiba pas sosok Yesua yang datang, dia langsung dapat impresi, this is the man gitu. Ini dia. Ternyata selain impresi, kekuatan roh yang keluar dari Yesua itu sendiri, ada roh Tuhan yang turun dari surga dalam bentuk seekor burung merpati yang hinggap di atas Yesua. Itulah yang menjadi firm, tanda konfirmasi buat Yohanes Pembaptis sehingga dia berani menyatakan demikian ya. Aku juga tidak pernah mengenal dia, tapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dalam air, dia yang telah berfirman kepadaku, ke atas siapa engkau dapat melihat roh yang turun. Nah ini, jadi bagian dari nubuatan dia, impresi,
vision yang dia dapat dari Tuhan itu adalah nanti kau akan tahu ada roh Tuhan yang turun, dapetin deh gitu. Kadang-kadang kita bisa dapat aja ya feel-nya ya. Apalagi kalau misalnya mungkin yang belum menikah gitu ya. Dapat dari mana sih konfirmasi bahwa ini dia gitu. Calon kita gak bisa dijelaskan kan ya, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara dapat aja gitu feel-nya gitu. Ini dia. Nah, ini lebih dari itu Bapak Ibu Saudara yang Yohanes Pembaptis rasakan. Selain dia rasakan roh yang sama ya, ya kita kan kadang-kadang kalau dapat apa ya istilahnya sinyal yang sama gitu ya, cepet kan nangkepnya. Ini dia gitu. Plus ada tanda yaitu tadi seekor burung merpati. Itu yang menyatakan dan kepercayaan Yohanes bilang inilah putra Elohim. Nah, itu cerita sedikit tentang awal-awal tuh terjadinya sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Nah, yang hari ini, pagi hari ini kita mau sama-sama sharingkan Bapak Ibu Saudara adalah mengenai pasal 35. Ini inti dari yang tadi awal kita bicarakan. Apa yang kau cari? Ternyata pada saat itu ya, keesokan harinya setelah Yesua dibaptis, Tuhan Yesus lewat lagi nih. Dilihat sama Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya. Ayat 37 mengatakan kedua murid itu lihat nih. Oh, ada lewat Yesua. Yohanes bilang di ayat 36. Dan sambil memandang kepada Yesua yang sedang berjalan karena lewat, dia berkatakan, lihat anak domba Elohim, itu yang kemarin tuh, gitu kan. Itu yang kemarin kita baptis dan benar ini dia gitu. Impresinya semakin yakin, inilah anak domba Elohim, inilah Yesua HaMasyiah. Ayat 37, ada dua murid Yohanes Pembaptis, Andreas dan Simon yang selama ini dengar gurunya bilang, akan datang, akan datang, akan datang juru selamat dunia. Pas lewat ini dia, loh langsung, oh ini, dia langsung ikut Bapak Ibu Saudara. Dia tinggalkan Yohanes Pembaptis, dia langsung follow. Kalau sekarang gitu ya IG ya, langsung follow ini Yesua. Nah, pada saat Yesua berjalan, terus ada yang beserta di belakangnya, Yesua kayak ngerasa ada yang ngikutin. Dia nengok Bapak Ibu Saudara. Dan dia berkata ayat 37. Dan ketika dia menengok dan melihat mereka mengikutinya, Yesua berkata, kamu cari apa? Jadi pada saat pertama kali murid mula-mula, Tuhan punya murid, dia tanya pertanyaan mendasar ini. Kamu cari apa? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Why should bother Tuhan tanya ini? Ternyata Tuhan tahu bahwa apa yang kita cari itu pasti penting buat kita, amin. Kalau kita lagi nyari-nyari sesuatu, berarti karena itu penting, betul? Itu akan menjadi fokus kita. Fokus kita pada saat itu apa? Ya apa yang kita cari. Dan kira-kira pertanyaan ini dijawab apa sama murid-muridnya? Ternyata pertanyaan itu dijawab seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saat Tuhan menanyakan apa yang kamu cari, kata mereka kepadanya, Rabi, ya, di manakah engkau tinggal? Bukan jawab tapi balik nanya. Tapi pertanyaan ini, pertanyaan balik ya dari murid-murid awal ini, Andreas dan Simon, itu cukup buat Tuhan untuk mengetahui hatinya. Kenapa? Kalau sampai nanya di mana engkau tinggal, Bapak Ibu Saudara bayangkan tadi kenapa makanya saya go through Yohanes di awal, Injil Yohanes di awal di ayat 22 itu supaya kita bisa membayangkan ini sketsanya seperti apa sih? Lagi jalan Yesua, terus tiba-tiba Yohanes Pembaptis bilang, itu dia anak domba Elohim. Langsung dua orang ini ngikut dari belakang, ngikutin Tuhan Yesus. Lalu pas Tuhan Yesus bertanya, mau cari apa? Kira-kira itu lagi dalam apa? Perjalanan kan? Ya. Kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu Saudara tahu ada sesuatu yang viral, terus lewat di depan, itu dia tuh gitu. Yang lagi viral sekarang, ngikut dong. Pingin tahu, pingin lihat gitu. Nah seperti itulah Andreas dan Petrus, tapi Tuhan gak mau. Cuma sebatas itu kalau orang mengikut dia. Cuma pingin tahu, cuma pingin lihat, cuma pingin apa gitu. Harus tahu dasarnya apa yang kamu cari. Lalu waktu pas Andreas dan Simon menjawab, di mana kamu? Engkau tinggal di mana, Rabi? Istilahnya gitu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara?
Waktu saya merenung ini, iya Tuhan, kok Tuhan puas banget hanya dengan pertanyaan ini. Karena kemudian Bapak Ibu Saudara baca jawaban Tuhan. Ia berkata kepada mereka, ini Tuhan, ya Yesua berkata kepada mereka, marilah kamu akan melihatnya. Loh, kayaknya menurutku gak menjawab Tuhan gitu ya. Ternyata Tuhan bicara sama saya. Kalau engkau Grace sampai pingin lagi ketemu nih ya sama orang di jalan, terus sampai tanya tinggal di mana? Kalau sekarang mungkin nomor teleponnya berapa, boleh WA abis ini gitu ya. Itu showing apa Bapak Ibu Saudara? Interest. Showing apa Bapak Ibu Saudara? Keinginan untuk kenal lebih lagi. Gak mau cuman begini aja gitu. Gak mau cuman kenal hanya tahu, oh oke gitu. Enggak. Tapi pengen tahu, kenal dan lebih lagi. Nah ini cukup ternyata buat Tuhan pada saat itu. Itu cukup buat motivasi dasar mengikut dia pada saat itu. Makanya Tuhan respon dengan marilah. Oke, kamu udah punya motivasi yang benar, kamu akan melihatnya. Lalu di ayat berikutnya disebutkan, mereka pun datang, oke sudah tahu tinggal di mana. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Itulah awal-awal Tuhan Yesus punya murid ternyata Bapak Ibu Saudara. Muridnya itu tinggal bersama-sama dengan dia. Jadi tahu konsep pemikiran Tuhan itu seperti apa. Tahu gaya hidup Tuhan seperti apa. Mereka tahu walaupun nanti di tengah jalan banyak lagi cerita di dalam kitab mereka berkhianat ataupun kemudian mereka mengatakan tidak kenal, itu urusan belakang Bapak Ibu Saudara. Tapi di awal yang Tuhan mau tahu itu adalah dalam mengikut Yesus, dalam hidup kita mengiringi Tuhan Yesus, kamu cari apa? Pertanyaan yang sama Tuhan sedang tanyakan bagi kita pagi hari ini kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara semua, baik yang ada di GBT Hope maupun yang saat ini ada di rumah. Mari kalau Tuhan tanya ini kira-kira kita mau jawab apa Bapak Ibu Saudara? Apakah kita akan jawab seperti murid-murid Tuhan Yesus menjawab, aku mau mengenalmu lagi Tuhan. Lagu tadi Bapak Ibu Saudara sebelum firman Tuhan, itu merupakan konfirmasi buat saya. Karena dikatakan bersekutu denganmu, Bapak aku pingin lebih lagi tinggal di dalammu. Karena saat itulah kuasamu akan turun dan mengubah hidupku. Itu pujian tadi sebelum kita masuk ke firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan buat saya terima kasih Tuhan. Ya, ini memang yang Tuhan mau ingatkan bagi kita semua pada pagi hari ini. Maukah kau tinggal di dalam aku? Karena Bapak Ibu Saudara, dunia ini udah cukup lama terlena ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita juga jadi bagian di dalamnya. Kita mungkin udah banyak berkat yang Tuhan kasih dalam hidup kita buat kita jadi terlena ya. Berkat tuh nggak semerta-merta ngomongin soal harta Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin apa yang kita cari udah kita dapet gitu ya. Berkat apa aja deh, misalnya contohnya buat suami-suami udah dapet istri yang cantik, baik gitu ya. Boleh dilihat pasangannya kanan kiri gitu, udah cantik, baik. Aduh pokoknya benar-benar luar biasa. Benar-benar kata Amsal 31 ayat 10. Katanya istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya gitu ya. Hati suaminya melekat padanya. Itu juga berkat Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan-jangan karena dapat istri yang kayak gitu sampai lupa sama Tuhan. Ya, lupa lagi berdoa sungguh. Dulu waktu belum dapat, wah doa Tuhan berikan aku pasangan ya. Doa pagi, doa siang, doa malam, pokoknya kalau bisa setiap hari berdoa. Setelah dapat, apakah sama? Apakah sama jam-jam doamu? Apakah sama jam-jam saat teduhmu? Atau mungkin ya kita bisa jawab sendiri. Dan kalau itu jawabannya sudah didapatkan, apakah itu juga sesuatu yang membuat kita jadi lengah ya? Berkat, itu satu berkat juga Bapak Ibu Saudara. Apakah itu juga misalnya kalau istri dapetin suami yang udah ganteng, baik, terus royal, aduh pokoknya luar biasa banget Tuhan, ini dia jawaban doaku. Dan setelah itu apakah kita masih tetap berdoa saat teduh seperti selayaknya sebelum kita dapet? Kadang gitu ya Bapak Ibu Saudara, saat kita ingin mencari sesuatu, kita benar-benar berdoa, cari Tuhan gitu ya. Kalau ibaratnya tuh lagu dunia pun bisa jadi lagu rohani. Lagu kayak, ada satu lagu yang saya kepikiran waktu pas saya persiapkan ini ya, khotbah ini. Ku tak bisa jauh gitu ya, jauh
darimu. Mau diteleponin bilang, yuk kita pergi, gak bisa, ada doa malam. Kita ngumpul yuk di sini, gak bisa, gue ada persekutuan siang. Gitu. Setiap kali kejar Tuhan gitu. Lalu setelah itu dapat, apapun itu yang kau cari di awal kau dapatkan. Tuhan itu sebenarnya disenangkan loh dengan apa yang kita lakukan itu. Itu Tuhan disenangkan. Waktu kita mencari dia dengan begitu rupa, ada pengorbanan yang kita berikan, ada semuanya deh, all in di situ. Itu Tuhan tersentuh dan dia memberkati kita. Karena memang dia adalah Tuhan yang baik, Bapak Ibu Saudara ya. Dia lihat, oh ya kau butuh itu nak, diberikan. Tapi setelah itu, apa respon kita Bapak Ibu Saudara? Apa kemudian lagu kita jadi berubah Bapak Ibu Saudara? Jadinya bebas, lepas gitu ya. Semua aku tinggalkan gitu ya, yang dulu, yang tadinya yang saya bilang doa terus, kejar Tuhan terus. Sekarang ya udahlah Tuhan, udah dapet istri, suami, anak, rumah, mobil, puji Tuhan. Ya udahlah ya Tuhan ya, this is it. Enggak, Tuhan mau kita lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Ternyata itu kerinduan Tuhan. Waktu saya tanya sama Tuhan tentang COVID Bapak Ibu Saudara, Tuhan ini COVID ini ngapain sih? Karena ini out of nowhere ya. Ternyata Tuhan tuh simple gitu. Dia bilang, anakku ini cuma cara aku mengingatkanmu dan semua umatku. Apa yang kau cari? Kau cari harta, kau cari ketenaran, kau cari kesuksesan. Bisa nggak kena COVID? Nggak bisa. Bahkan yang paling tinggi, presiden. Bapak Ibu Saudara tahu kan beberapa pemimpin tertinggi di semua negara lah, ya hampir beberapa negara itu udah kena. Kayak contohnya saya kemarin lihat berita Presiden Honduras yang pertama ya, kemudian Wakil Presiden Iran, Presiden Brazil, Presiden Amerika yang terakhir beserta dengan istrinya. Kurang apa ya Bapak Ibu Saudara? Kalau kayaknya nggak mungkin kalau mereka hidup jorok ya, nggak mungkin ya, nggak cuci tangan. Kalaupun mereka lupa kayak saya ataupun kita ini lupa, pasti ada personal assistant ya Bapak Ibu Saudara. Pasti ada bodyguard yang nyolek, cuci tangan dulu, semprot-semprot gitu. Ataupun protokol apalah yang mereka pasti punya untuk si pemimpin ini. Tapi does it mean it's safe buat mereka? Enggak juga Bapak Ibu Saudara. Apa yang kamu cari? Semua sekarang balik. Apa yang kamu cari? Kalau kamu udah dapetin semua, terus apa? Itu suatu pertanyaan yang buat saya, wow, thank you God. WHO aja Grace, organisasi dunia, kesehatan dunia, itu membuat pernyataan yang cukup tegas ya. Direktur Jenderal WHO-nya Tedros Adhanom, itu dia bilang begini, tidak ada negara yang kebal dan tidak ada negara yang aman. Ya, itu negara. Apalagi dia bilang, individu yang aman ataupun kebal atas COVID, gak ada. Jadi kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, kita masih bisa nafas baik-baik, paru-paru kita masih bersih, itu bukan karena kuat gagah kita. Itu karena Tuhan. Jadi apa yang kamu cari? Ya, kita harus cari Tuhan, kita harus tinggal di dalamnya. Jangan sampai ya Bapak Ibu Saudara, yang tadi saya bilang, apa yang kita cari itu jadi fokus hidup kita, itu mengarahkan semuanya, daya upaya hidup kita. Itu membuat apa yang bisa dibilang kalau fokus itu pokoknya semuanya menentukan arah hidup kita gitu. Apa yang kita buat, gaya hidup kita seperti apa, pikiran kita seperti apa, itu akan mengarah ke situ. Jangan sampai salah apa yang kita cari. Karena kalau salah yang kita cari Bapak Ibu Saudara, juga jangan kemudian salahkan Tuhan untuk bilang, kok hidupku susah banget ya Tuhan? Kok mau apa-apa sulit banget ya Tuhan? Ya karena memang bukan itu harusnya. Apakah kita menjadi tipe yang seperti ini Bapak Ibu Saudara? Kacamata kita setengah dunia, setengah Tuhan. Kalau lagi di gereja, kalau lagi kita kumpul sama jemaat Tuhan istilahnya, kita ngomongin Tuhan, kita pikir tentang Tuhan. Tapi waktu kita keluar, udah dunia dong Bapak Ibu Saudara, dan kita berpikir sama seperti dunia. Apakah seperti ini Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah seperti yang Tuhan harapkan, di mana dua kacamata kita, semua apa yang kita pikirkan is Jesus. Jadi kalau kita diposisikan apapun is Jesus. What will Jesus do? Firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya, you name it. Ini ternyata powerful sekali Bapak Ibu Saudara. Ini ayat powerful sekali. Dan inilah
Inilah kerinduan Tuhan atas kita. Jangan takut mau apa. Jangan takut mau gimana-gimana. You will have it in the time. But seek for me. Cari aku dulu, senangkan aku. Karena Tuhan tuh intimasinya tuh strong banget Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan highlight itu adalah relationship. Apabila kita sudah mencari kerajaan Tuhan, semua pemikiran kita, semua tindak laku kita, itu pasti akan dikuasai oleh prinsip-prinsip ilahi. Sehingga apa yang kita lakukan, kalau kita diposisikan, didudukkan di keadaan apapun itu, cara berpikir kita adalah, what will Jesus do? Kalau aku di posisi ini, kalau aku diginin, what will Jesus do? Apa yang Tuhan akan lakukan? Saya pernah di satu posisi harus melakukan sesuatu ya Bapak Ibu Saudara. Let's say 90% orang harus bilang saya harus lakukan ini. But when I pray, Jesus say don't do that. Lalu saya bilang, Tuhan gimana ini? Everyone say I have to do this. But you say don't do that. Lalu saya bilang, Tuhan tolong kalau gitu Tuhan yang kasih tahu mereka semua pengertian. Bahkan waktu itu saya ada beberapa momen gitu ya sama suami saya. Kalau saya nggak seiring ya, karena kan kita namanya juga dua orang yang berbeda, punya prinsip yang berbeda, pemikiran berbeda. Saya selalu berdoa sama Tuhan, God speak to him, God explain this. There's a lot of things that I cannot say gitu, but you say this. Waktu saya bilang, Tuhan saya nggak tahu cara ngomongin ini, tapi Tuhan bilang begini. Waktu saya tanya Tuhan mau apa, Tuhan maunya begini, tapi saya nggak bisa ngomonginnya gitu. Tuhan ya yang jelaskan, Tuhan lakukan loh Bapak Ibu Saudara. So saya menyaksikan mukjizat Bapak Ibu Saudara. Jadi lakukanlah Bapak Ibu Saudara. When Jesus say that even 99% say differently, ya, 99% orang di sekelilingmu berkata beda dengan apa yang Tuhan katakan. Lakukan yang Tuhan katakan. Karena saat itulah Tuhan disenangkan Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu Tuhan ingatkan saya tentang berbuah. Karena tema pertama saya itu waktu saya siapkan khotbah ini adalah tentang berbuah. Lalu Tuhan bilang gini, kau tahu Grace, orang tuh gak akan bisa maksimal berbuah kalau dia mencari yang salah. Kalau jalan dia salah, kalau fokus dia salah, kalau cara berpikir dia salah, it won't be maksimum. Mungkin berbuah, tapi nggak maksimal Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada buahnya, tapi nggak maksimal. Layaknya seperti di rumah saya Bapak Ibu Saudara di Cibubur, itu saya dan tetangga saya itu sama-sama nanam pohon mangga Bapak Ibu Saudara. Ya. Suami saya ini kebetulan suka bertanam gitu dan cocok gitu Bapak Ibu Saudara. Dia suka bertanam, saya suka nyicip gitu ya. Jadi waktu pas lagi berbuah Bapak Ibu Saudara, yang tetangga saya ini udah nanam duluan, rimbun sekali buahnya, pohonnya, tapi nggak ada buahnya Bapak Ibu Saudara. Ada mungkin 1-2 kelihatan gitu ya. Tapi pohon saya itu nggak terlalu rimbun karena dia duluan, saya belakangan. Buahnya banyak Bapak Ibu Saudara. Sampai kita bingung, oke. Sampai dia juga mungkin lihatnya bingung, oke, gitu ya. Tapi hal itu juga terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kau mau berbuah banyak dan benar, you have to get a right focus. Cari apa? Apa yang kamu cari? Apakah sudah engkau dapatkan? Pagi hari ini, marilah Bapak Ibu Saudara kita merenungkan kembali tentang ini. Dalam Yohanes 15 ayat 8 katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sama seperti murid-murid mula-mula Andreas dan Simon Petrus Bapak Ibu Saudara. Mereka bisa berbuah dan bisa membuat kita semua ada. Ini adalah bagian dari sejarah, histori yang mereka buat juga Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan Yesus. Itu karena mereka menetapkan fokus yang benar dari awal pelayanan mereka mengiring Tuhan Yesus. Dia menjawab, dia merespon yang benar saat Tuhan bertanya, apa yang kamu cari? Andreas, Simon. Dan mereka bilang, aku mau tinggal di dalam-Mu Tuhan. Aku mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Saat kita kenal orang Bapak Ibu Saudara,
kita nggak akan pernah berpikir yang buruk tentang dia. Kalaupun ya ada yang gosipin gitu ya, kalau kita bicara tentang hari-hari ini gitu, ada yang gosipin, dia tuh ngomongin kamu begini, tapi saking kita kenal banget, kita akan jawabannya seperti apa Bapak Ibu Saudara? Ya sudah, Papa nanti saya omongin sama dia. As simple as that, right? Kalau kita kenal Tuhan, kita sedekat itu Bapak Ibu Saudara. Walaupun di depan kita nih ada musibah, ada masalah, ada penyakit, ada apapun itu. What will be our response? Apakah kita bilang jahat Tuhan? Enggak. Kita akan bilang, thank you God. Please help me facing this. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara, kita udah kenal siapa Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang baik gitu. Bahkan suatu rancangan yang buruk pun dia bisa buat baik. So what should bother aku untuk marah-marah sama Tuhan? Aku ngambek sama Tuhan. Aku tinggalin Tuhan. What should? Kalau ujungnya aku tahu ini buat yang baik. Kepercayaan itu, sampai titik kepercayaan itu yang Tuhan harapkan. Pengenalan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Apa yang kau cari? Saya undang untuk pemain musik bisa bersama-sama dengan kita. Kita angkat satu pujian Bapak Ibu Saudara. Aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Karena aku tahu, when I have you one, hanya satu, everything will be okay. Kekuatan Tuhan dahsyat Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita. Mari pagi hari ini, kembalikan fokusmu, pengenalanmu. Mari kita refleksikan dalam hidup kita, apakah kita sudah mencari Tuhan? Apakah kita puas dengan apa yang kita cari? Berkatnya, pertolongannya, sukacitanya saja, tanpa kita lupa bahwa kita harus cari wajahnya. Kita harus cari hatinya. Kita harus cari pribadinya. Tuhan, dalam hidup kami, it's all about you. It's not about us. It's all about you, God. Yes, Lord. Ku buka mataku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Wajahmu, katakan, Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah There is none like you. keselamatan
hanya kepadamu, berfokus hanya kepadamu, berfokus hanya kepadamu. Maka hidup kami akan mengalami limpah. Hidup kami mengalami penyertaan dari sumber kehidupan. Mengenalmu lebih lagi, mengenalmu lebih lagi. Hingga apapun yang dikatakan dunia, kami bisa abaikan karena kami tahu Tuhan kami Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami diberkati oleh roti surgawi, kami dikenyangkan, dipuaskan, dan kami bersyukur. Ini yang akan menjadi pencarian kami terus menerus, lebih mengenal-Mu lagi. Karena kami yang sudah menetapkan untuk tinggal bersama-Mu, Engkau menyambut kami, Engkau telah menerima kami, Engkau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau. Kami sudah dijadikan cabang dari pokok anggur karena karya-Mu Tuhan. Dan kami tahu setiap hari fokus kami seharusnya hanya untuk lebih mengenal-Mu, lebih mendalam lagi, lebih lagi merindukan hadirat-Mu setiap saat Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hari ini kami juga akan memperingati bagaimana Engkau mengambil kami dari cabang pohon yang liar, Kau satukan menjadi cabang pohon dari pokok yang benar, dari Engkau sendiri. Itu melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib di Bukit Golgota. Tubuh-Mu tercabik-cabik, hancur ketika Engkau ada di lantai pencambukan, dan darah-Mu terserak. Bahkan ketika Engkau disalibkan, darah ini terkuras habis dari tubuh-Mu. Dan itu semua dibagi-bagikan buat kami yang percaya kepadamu. Hingga ini pertanda, ini merupakan fakta bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Karena itu dengan iman Tuhan, kami mengangkat roti dan cawan anggur kami dengan iman ke hadapan hadirat Tuhan. Kami ingin menikmati perjamuan bersama-sama dengan saudara-saudari kami, bahkan yang ada di rumah yang mengikuti perjamuan ini. Berkati kiranya apa yang kami lakukan supaya sungguh-sungguh berkat perjamuan ini benar-benar memeteraikan apa yang firman tadi sudah katakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudaraku, dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesua berkata kepada mereka, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Saudara, di bagian lain, Rasul Paulus dalam ilham roh menulis demikian, "Sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesua pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku.'" Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesua HaMasiah? Amin, haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, persiapkan cawan. Angkat lebih tinggi. Dan dengarkan firman Tuhan. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan, seraya berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku.
Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan daku. Saudara, bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus HaMasiah. Amin, haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita angkat nyanyian tadi, satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu sama seluruh hidupku. Kuasamu mengubah, oh satu yang ku HaMasiah. Hidup yang kurang berbuah, hidup yang tidak berbuah, hidup yang belum berbuah lebat, mulai sekarang terima perubahan. Hidupmu menjadi hidup yang berbuah lebat demi kemuliaan Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus HaMasiah. Terima kasih Tuhan untuk firman yang dahsyat, firman yang berkuasa, dan pernyataan iman kami bersama-sama bahwa hidup kami berubah karena kuasa-Mu yang ada di dalam kami, membuat kami lebih berfokus kepadamu, dan ini akan membuat hidup kami makin berbuah lebat. Tuhan Yesus HaMasiah makin dipermuliakan oleh jemaat Tuhan GBT Tuberta HOB, baik yang ada di tempat ini, yang ada mengikuti online, semuanya akan menghasilkan buah-buah lebat. Dan siapapun yang turut serta menikmati ibadah ini, mereka pun hidupnya akan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus HaMasiah. Sekarang kami mau berdoa Tuhan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu saat ini. Kami tidak tahu keadaan masing-masing dari jemaat-Mu, tetapi Engkau Gembala yang maha baik, mengenal domba-dombamu. Engkau mengenal bahkan bukan hanya nama satu persatu, keadaan tubuh mereka, kesehatan mereka pun Engkau kenal. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Roh Kudus lawat mereka yang sedang sakit. Roh Kudus, Engkau transfer kuasa dari bilur biru Tuhan Yesus HaMasiah itu ke dalam tubuh saudara-saudara kami yang sakit, dan Engkau bersama dengan doa kami ini menyembuhkan saudara-saudara kami ini dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Yang membutuhkan pertolongan-Mu karena masalah apapun juga, masalah di dalam keluarga, masalah hubungan suami istri, orang tua, anak-anak, menantu, mertua, masalah-masalah karena ekonomi dan lain sebagainya, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, Tuhan yang hadir bersama dengan umat-Mu ini akan memampukan anak-anak-Mu mendengar penyataan-Mu yang jelas seperti yang dialami oleh Ibu Grace, dan mereka semua mendengar pernyataan-Mu walaupun dunia mengatakan yang sebaliknya, tapi pernyataan-Mu yang akan mereka ikuti dan taati hingga terjadi sesuatu yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Kemenangan terjadi bagi mereka yang sedang bergumul saat ini. Terima kasih Tuhan.
Hamba-Mu sekarang bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini dan di rumah mereka masing-masing berdoa untuk negara yang kami cintai, negeri kami, Indonesia. Tuhan berkati kiranya Indonesia dalam mengatasi COVID-19 dan dalam mengatasi keadaan ekonomi. Tuhan, apapun yang dilakukan pemerintahan kami, biarlah Tuhan sendiri memberi hikmat supaya mereka melaksanakan dan menganggarkan, mempersiapkan segalanya demi kebaikan rakyat, demi pemulihan keadaan ekonomi, dan demi pemulihan kami dari keadaan COVID-19 ini. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan membuat semua aparatur dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah bekerja bersama-sama untuk melaksanakan hal yang sepatutnya. Kami patahkan kuasa korup dimanapun levelnya, apakah dari tingkat pusat, di daerah-daerah, sampai ke wilayah-wilayah, bahkan sampai ke tatanan yang paling dasar. Di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, kuasa korupsi ini kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mengajari bangsa kami untuk hidup dalam integritas yang tinggi demi NKRI yang kami cintai. Kuasa-kuasa lain Tuhan yang akan coba memecah belah bangsa ini, kami juga patahkan di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Kaum separatis dan semua, oh Tuhan, orang-orang yang berusaha untuk memecah belah, baik KKB yang ada di Papua dan siapapun Tuhan, terutama dan juga kalau ada bangsa-bangsa lain yang ingin mengintervensi kedaulatan negeri kami patahkan semua perkataan-perkataan mereka yang salah di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Yang terjadi adalah bangsa kami NKRI, negeri kami ini akan bisa mentas dari keadaan yang sulit ini, dan Tuhan dipermuliakan karena kami percaya Tuhan menyediakan keselamatan bagi Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mendengar doa-doa kami. Kami juga tidak lupa secara jelas tegas mendoakan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dengan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, bersama dengan para menteri-menterinya, dan semua Tuhan, birokrat dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, dari badan eksekutif ini Tuhan kiranya berkati. Demikian juga badan legislatif di negeri kami Tuhan berkati, dan badan yudikatif di negeri kami juga Tuhan berkati, supaya dalam sinergi mereka, baik dalam membuat undang-undang, dalam pelaksanaan undang-undang, dan dalam melakukan penghakiman, oh Tuhan, semua kebenaran dapat ditegakkan dan keadilan dapat ditegakkan di negeri kami ini sebaik-baiknya. Dan kiranya Tuhan ini mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa kami. Terima kasih karena Engkau memberkati ketahanan ekonomi, Engkau memberkati ketahanan pangan, Engkau memberkati ketahanan keamanan negeri kami, dan Engkau memberkati ketahanan kesehatan bangsa kami. Engkau juga memberkati Tuhan pendidikan bagi bangsa dan rakyat kami ini, supaya semuanya Tuhan benar-benar bisa menghasilkan rakyat yang sejahtera, kemahrifah roh jinawi seperti yang dicita-citakan oleh undang-undang dasar kami. Terima kasih Bapa karena Engkau mendengar semua doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara, sekarang tadahkan tangan dan buka hatimu. Mari kita terima pemeteraian berkat. Saudara yang ada di sini dan yang ada di rumah masing-masing, terimalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesua HaMasiah, kasih dari Bapa Surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan sementara kita diberi umur hidup di bumi ini, kita akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Hidup kita menjadi berkat bagi sesama, karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah kita terima semua berkat ini. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin.
Minggu. Tuhan Yesus memberkati.